warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa law kariha asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa biyaya bitaqwa Allahi wa ta'ati lailakum tuflihun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyariyal muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan dan melibatkan Allah dalam situasi dan kondisi di setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berzikir, berdoa, memohon pertolongan dan munajat serta melaksanakan segalanya perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surat Al-Imran ayat 102. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, sekaligus terus melakukan evaluasi, muhasabah atau introspeksi diri dengan melihat apa yang telah kita perbuat di masa lalu dan mempersiapkan masa depan agar lebih baik dari hari ini. Langkah ini bisa menjadi wujud syukur atas karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini sampai di penghujung tahun ini, di awal tahun. Mudah-mudahan dengan syukur ini, nikmat Allah akan terus ditambah kepada kita berupa dunia di panjang umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan bisa terus beribadah dan berbuat baik dalam kehidupan dunia. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Dalam khutbah kali ini, mari kita mengingat sejenak tentang apa yang terjadi di Palestina. Sejenak tentang apa yang terjadi di Palestina. Sudah banyak orang yang meninggal syahid dan korban jiwa yang berjatuhan. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara-saudara umat muslimin dan muslimat kita, yang terdiri dari orang dewasa hingga anak kecil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk ayat 1, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzina khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Masyarakat muslimin rahimakumullah, seperti apakah
amalan yang sebaik itu salah satu adalah kerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna khairal amali wa wa in kullu." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin, meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin. Baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita yang menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa akan diberikan husnul khatimah. Apakah itu husnul khatimah? Di antara tanda husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah jawaba jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal salih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Itulah kewajiban kita dalam kehidupan ini, sebagaimana persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian. Beramal sebaik mungkin, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, dan berdoa agar diberikan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang di belakang, semoga menjadikan orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna inna nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama 'alamtahu allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha allazim ya'zikum wazkuruhu ala nikma yazikum wa la dzikrullahi
الله أكبر